warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdaya Karim dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hairun. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menambah nilai mata kuliah teori kepribadian psikologi. Teori yang akan saya bahas pada video ini yaitu perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog dari Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan yang terjadi pada manusia. Erik Erikson berpendapat bahwa tiap-tiap tahap-tahap perkembangan juga disertai dengan krisis perbedaan dalam setiap bagian kepribadian yang ada di dalam tahap tiap-tiap krisis adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu pada masa oral sensori. Krisis psikologinya itu trust versus mistrust atau kepercayaan lawan ketidakpercayaan. Tahap ini terjadi pada usia dari lahir hingga dengan 12-18 bulan, mengandung kekuatan dasar hope ataupun harapan. Pada fase ini ada anak sepenuhnya bergantung pada pengasuhnya. Jadi jika kebutuhan si anak dipenuhi secara konsisten, misalnya pada saat jam makan si anak langsung diberi makan, maka akan berkembang rasa kepercayaan. Namun bila pada tahap ini kebutuhannya tidak dipenuhi secara konsisten, misalnya pada jam makan pengasuhnya terlambat memberi makan, maka akan timbul rasa ketidakpercayaan, sehingga anak akan tumbuh menjadi orang yang takut, cemas, dan menarik diri dari lingkungan. Yang kedua yaitu muskular anal. Krisis psikologinya yaitu autonomi versus shame, malu or doubt, ragu, mengandung kekuatan dasar yaitu will atau kemauan. Tahap ini terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini anak sudah bisa untuk mengontrol tubuh sehingga akan timbul otonomi bangga. Namun jika anak gagal dalam mengontrol tubuh, maka akan timbul rasa malu ataupun ragu. Self doubt anak akan meningkat jika orang tua sering mempermalukan anak. Pada tahapan ini penting untuk orang tua sudah mulai memberikan pilihan dan autonomi kepada anak. Contohnya anak diberi 2 jenis pakaian ataupun 2 jenis pilihan pakaian yang mau dikenakan pada siang hari. Yang ketiga yaitu lokomotor genital. Krisis psikologinya yaitu inisiatif versus guilt atau perasaan bersalah, dengan kekuatan dasarnya yaitu purpose ataupun tujuan. Tahapan ini terjadi pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Tahap ini anak sudah mulai untuk mengambil inisiatif dan mengontrol apa yang terjadi. Ketika bermain dengan teman-temannya, anak akan mulai terus-menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan orang dewasa pun tidak tahu dengan jawabannya. Bila pada tahapan ini orang tua membatasi anak dalam mengambil inisiatif, maka anak akan mudah untuk tumbuh menjadi seorang yang tanpa ambisi, tidak inisiatif, dan selalu merasa bersalah. Yang keempat yaitu latency. Krisis psikologinya yaitu industri ketekunan versus inferiority atau insecure. Kekuatan dasarnya itu competence. Terjadi pada usia 6 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, seorang anak mulai untuk merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak sudah mulai berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengajar kegiatan akademis mereka. Kesuksesan dalam bersosialisasi dan menggapai suatu pencapaian akan menimbulkan perasaan ataupun rasa kompeten. Sementara kegagalan akan menghasilkan perasaan inferioritas ataupun insecure. Yang kelima yaitu adolescence. Krisis psikologinya yaitu identity versus role confession. Pada kekuatan dasarnya yaitu fidelity, kesetiaan. Terjadi pada usia 12 sampai dengan 18 tahun. Tahapan ini terjadi ketika seorang anak mulai mencari jati diri mereka, identitas diri mereka dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai, tujuan, kepercayaan yang mereka pegang. Bila tahapan ini dilengkapi dengan baik, seorang akan memiliki sense of self yang kuat. Bila seorang tidak berhasil mencari jati diri mereka, maka mereka tidak bisa melihat masa depan mereka dengan jelas. Ketidakberhasilan dalam mencari jati diri ini dapat pula terjadi bila orang tua si anak memaksakan kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka anut kepada si anak mereka. Yang keenam yaitu adult crisis. Adult krisis psikologinya yaitu intimasi versus isolasi. Kekuatan dasarnya yaitu cinta pada usia 18 sampai dengan 35 tahun. Pada tahap ini anak sudah bisa mandiri dari orang tua ataupun sekolah. Sudah mulai menjalin hubungan intim misalnya pada
persahabatan, ataupun percintaan. Tuntutannya yaitu mampu menyesuaikan diri dengan orang lain tanpa takut kehilangan identitas diri, sehingga akan timbul intimasi. Namun, jika tidak mampu bekerja sama dengan orang lain melalui intimasi yang sebenarnya, maka akan timbul perasaan isolasi atau sendiri karena takut akan keintiman. Yang ketujuh yaitu middle adulthood. Krisis psikologinya yaitu generativity versus stagnation. Kekuatan dasarnya yaitu care ataupun kepedulian. Terjadi pada usia 35 sampai dengan 55 tahun. Pada tahapan ini seorang mulai merasa dirinya harus melakukan ataupun berkontribusi kepada masyarakat. Seorang akan merasa puas jika mengetahui bahwa dirinya itu dibutuhkan dalam keluarga, masyarakat, komunitas, ataupun tempat kerjanya. Bila seorang gagal memenuhi tahapan ini, maka akan timbul perasaan inferioritas ataupun seorang merasa tidak produktif lagi dan merasa disconnect dengan masyarakat. Yang kedelapan yaitu maturity crisis. Krisis psikologinya yaitu ego integrity atau integritas versus despair atau putus asa. Kekuatan dasarnya yaitu wisdom, kebijaksanaan. Pada tahap ini terjadi pada usia 55 tahun ke atas. Pada tahapan ini, ketika seorang melihat kembali kehidupan mereka yang mereka jalani sampai dengan saat ini, bila berhasil memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, mereka akan merasa bangga dan puas. Namun, jika ketidakberhasilan akan berujung pada penyesalan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.